Baik, saya Gifta Ananda Akna dengan NIM 240301535 melanjutkan teori yang tadi, kita langsung ke praktek codingannya. Nah, ini codingan latihan pertama latihan soal kedua after UTS. Nah, untuk yang pertama ini tuh pembagian A dan B. Nah, di situ fungsi ini tuh menggunakan metode exception handling atau try except else finally untuk mencegah program crash akibat error pembagian dengan 0. Nah, try ini tuh tempat kode utama dieksekusi. Nah, except zero division error itu jaringan pengamanannya jika pembagi B bernilai 0. Nampilkan pesan error agar program tidak mati mendadak. Nah, sedangkan si else hanya berjalan jika pembagian ini sukses. Nah, berfungsi menampilkan dan menghasilkan data. Sedangkan finally itu blok penutup yang pasti berjalan dalam kondisi apapun, mau itu sukses ataupun tidak sukses. Nah, selanjutnya di sini ada membuat perulangan yang akan terus sampai pengguna memasukkan input yang benar. Nah, try ini Python mencoba mengubah input menjadi integer lewat input, dan break ini jika proses konversi dalam try berhasil, artinya si user ini udah memasukkan angka bulat ya. Program ini akan mencetak pesan sukses dan perintah break akan menghentikan perulangan. Nah, except value error ini jika pengguna memasukkan huruf desimal, misalnya ADC atau 5,5, maka fungsi ini akan memicu value error, dan blok ini akan menangkap error tersebut dan menampilkan pesan peringatan karena tidak ada break, dan perulangan akan terus diulang dan akan mencoba lagi. Nah, tujuan dari ini tuh memastikan program tidak crash ketika pengguna salah memasukkan jenis data pada input dengan menggunakan logika mengunci pengguna di dalam while true sampai benar. Nah, lalu di sini nilai tidak valid error. Ini adalah custom exception. Kita membuat jenis error baru dengan mewarisi inherit class induct exception bawaan si Python. Tujuannya untuk menangani kasus spesifik yang secara sintaks Python tuh benar, namun secara logika bisnis kita itu dianggap salah. Misalnya, ini kan di sini nilai ujian tuh tidak boleh lebih dari 100. Nah, di dalam kelas mahasiswa ini terdapat fungsi khusus bernama validasi nilai, float nilai. Nah, ini tuh memastikan input sudah bisa diubah menjadi angka. Jika gagal, akan memicu bawaan value error. Nah, nilai tidak valid error jika input berupa angka tapi di luar rentang 0 sampai 100, kita sengaja melempar atau meraih sini error buatan kita sendiri. Nah, kata kunci raise tanpa argumen di bagian except nilai tidak valid error, perintah raise digunakan untuk meneruskan error tersebut keluar kelas agar bisa ditangkap oleh blok try except utama di luar. Nah, alur eksekusi programnya ini, nah, ada skenario suksesnya, Gifta 100, nah angka 100 itu lolos validasi. Maka objek mahasiswa berhasil dibuat dengan mencetak nama dan nilai Gifta. Nah, lalu skenario errornya, misal Gifta 150 itu memicu nilai tidak valid error ditangkap oleh except karena nilai tidak valid error sebagai yang di bagian paling bawah. Nah, error karena nilai 150 di luar 0 sampai 100. Nah, lalu codingan yang keempat itu menggunakan context manager. Nah, fitur ini tuh menjamin file akan otomatis ditutup setelah selesai dibaca. Bahkan jika terjadi error di tengah jalan, yaitu mencegah kebocoran memori. Nah, encoding UTF-8 itu memastikan file dibaca dengan standar karakter universal agar tidak terjadi error pembacaan teks atau simbol khusus. Nah, kode ini tuh sangat bagus ya karena memisahkan penanganan error berdasarkan penyebab spesifiknya. Misalnya except file not found error itu aktif jika nama file yang dimasukkan tidak ada dalam folder, sedangkan except permission error aktif jika file ada tapi sistem operasi melarang program untuk membukanya. Nah, di finally ini seperti biasa, pesan proses baca file selesai akan selalu muncul di akhir, baik proses baca file sukses maupun gagal.
Nah, untuk alur eksekusi programnya, jika sukses, file itu maka akan terbuka, terus membaca isi dan mencetak teks dan jumlah karakternya, terus menutup file secara otomatis. Lalu selanjutnya menjalankan si finally ini. Nah, jika gagal, maka gagal buka file, lalu lompat ke file not found error, mencetak pesan error khusus, lalu menjalankan si finally. Nah, yang terakhir, coding yang terakhir ini tuh sama seperti kelas mahasiswa tadi, ini tuh error buatan sendiri dari init self pesan dan super init pesan. Perbedaannya di sini kita mendefinisikan konstruktor khusus. Fungsi super init pesan digunakan untuk mengirim teks pesan error ke kelas index exception agar pesan tersebut bisa dicetak saat error ditangkap. Aturan validasinya itu fungsi validasi underscore password ini menerapkan 2 lapis keamanan. Pengecekan panjang dengan len password kurang dari 8, jika kurang error dilempar dengan memberitahu panjang password saat ini. F sekarang len password berapa? Terus selanjutnya pengecekan angka dengan any C is digit for C in password. Baris ini memeriksa setiap karakter. Jika tidak ada satupun angka, maka error akan dilempar. Ya, sekian penjelasan praktikum berbasis objek ini. Saya Gita Nandakna, mohon maaf atas terdapat kesalahan kata maupun penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.